Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Ali Rahman akan membahas terkait pengertian misi. Sebelumnya sudah dibahas terkait gimana cara membuat visi yang baik dan lain sebagainya. Sekarang saya akan membahas terkait pengertian misi. Menurut KBBI, visi sendiri memiliki arti perumusan, baik itu perumusan tugas, perumusan kegiatan organisasi, instansi, dan lain sebagainya. Dan di samping itu ada yang namanya misi. Misi di sini merupakan pernyataan tentang capaian-capaian yang ingin dicapai di masa depan. Kata visi dan misi merupakan dua kata yang saling berdempetan. Bila ada visi, mesti ada misi, seperti itu. Dan juga ada yang namanya tujuan, seperti itu. Misi di sini merupakan langkah-langkah awal untuk mencapai misi yang ingin dituju, seperti itu, atau tujuan cita-cita yang ingin dituju di masa depan. Dan ini sangat penting sekali bagi sebuah instansi atau organisasi agar organisasi atau instansi tersebut berjalan secara sehat ke depannya. Dan juga perlu dipahami kembali oleh teman-teman bahwasanya misi dan visi merupakan serangkaian filosofi atau tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi atau instansi sebagai arah tujuan organisasi, perusahaan atau organisasi yang ingin dibawa ke masa depan. Jadi dalam sebuah instansi, lembaga organisasi, kalau di tingkat mahasiswa itu tingkat kedaulatan mahasiswa seperti Ormawa, organisasi mahasiswa seperti Hima Prodi, MPS, eksekutif mahasiswa ataupun senat mahasiswa. Itu perlu mempunyai yang namanya visi dan misi. Mau dibawa ke arah mana organisasi tersebut, seperti itu. Tidak hanya itu, teman-teman. Sebagai konseptor dan sebagai pemimpin, kita harus tahu bagaimana cara membuat visi dan misi yang baik. Jadi tidak sembrono membuat visi dan misi, tidak sembarangan membuat visi dan misi. Artinya kita harus tahu organisasi tersebut mau dibawa kemana. Yang pertama, syarat visi dan misi yang baik, sederhana dan jelas. Jadi visi dan misi tersebut tidak bertele-tele, tidak panjang lebar. Yang penting sederhana, mudah dipahami, dan jelas tujuannya. Dan yang kedua, valid serta sesuai untuk digunakan dalam jangka panjang. Artinya visi dan misi tersebut valid secara konseptual dan berguna secara jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek. Artinya apa? Visi ini berlaku dalam jangka panjang. Mau dibawa ke arah mana organisasi tersebut dalam jangka panjangnya, seperti itu. Jadi harus menyesuaikan situasi dan kondisi, seperti itu. Makanya dalam perumusan tersebut perlu mempertimbangkan yang namanya situasi dan kondisi. Dan juga yang ketiga itu harus sesuai dengan masa yang sekarang. Contohnya, tantangan yang akan dihadapi atau kondisi organisasi kurangnya A. Jadi visi dan misi yang kita harus rumus, yang harus terkandung dalam rumusan visi misi itu harus sesuai dengan tantangan A, seperti itu. Jadi ketiga unsur tersebut merupakan sangat relevan dan efektif untuk dijadikan perumusan atau perancangan visi dan misi yang baik, seperti itu. Tidak hanya itu, teman-teman. Kenapa harus mempertimbangkan syarat-syarat visi yang baik? Karena ada beberapa penyebab visi dan misi yang tidak baik. Salah satunya yang pertama, keterampilan kepemimpinan
yang tidak kompeten. Itu merupakan salah satu penyebab visi dan misi yang tidak efektif. Dan yang kedua, kelebihan tingkat gangguan seperti itu. Dan yang ketiga, tidak ada sistem di tempat tersebut. Sumber daya tenaga kerja tidak terbatas maksudnya. Jadi sumber daya manusianya atau sumber daya yang ada itu terbatas. Jadi tidak relevan untuk berjalannya visi dan misi ke depannya. Dan yang kelima, sumber daya dan pendanaan terbatas. Itu merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya visi dan misi. Dan yang keenam, oposisi terhadap perubahan. Maksudnya apa? Tidak menerima dengan baik pada situasi dan kondisi. Contohnya sekarang era 5.0 itu menolak keras terhadap era 5.0. Itu sangat mengganggu keberlangsungan atau kesehatan organisasi di masa yang akan datang. Terus yang ketujuh, kurangnya motivasi. Jadi makanya dalam suatu organisasi atau suatu lembaga perlu yang namanya penasehat atau pembimbing. Karena itu yang membuat atau yang memotivasi pemimpin dalam sebuah organisasi tersebut. Dan selanjutnya ada yang namanya unsur pelaksanaan visi dan misi yang baik. Jadi setelah ada syarat visi dan misi yang baik, ada unsur pelaksanaan visi dan misi yang baik. Yang pertama, harus menentukan tujuan dibentuknya organisasi. Jadi dalam suatu organisasi tersebut, apabila mau merumuskan yang namanya visi dan misi, harus tahu betul organisasi ini mau dibawa ke arah mana, tujuannya apa dengan adanya organisasi. Contohnya, ada seorang yang bernama Lailatul Safitri. Dia mendirikan organisasi yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jadi visinya harus tegak lurus berjalan dengan tujuan tersebut. Tegak lurus dengan tujuan tersebut, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan, terus yang namanya sosial, ekonomi. Jangan beranjak terhadap yang namanya politik tersebut. Dan yang kedua, harus memiliki fokus untuk menatap masa depan. Jadi fokusnya ini ya, fokusnya pendidikan. Nah, visi dan misi yang baik itu harus sesuai dengan tujuannya. Seperti itu, tujuannya untuk pendidikan, kesenjangan pendidikan atau memperbaiki kesenjangan pendidikan. Itu makanya unsur pelaksananya harus sesuai dengan tujuan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya review pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.